Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri dengan NIM 2303102205 dari kelas 2H Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang aktiva tetap tidak berwujud. Pertama-tama, aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang didapatkan dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dulu yang kemudian digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap dikelompokkan menjadi dua, yaitu aktiva berwujud dan juga aktiva tidak berwujud. Di sini saya hanya akan membahas tentang aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat didefinisikan tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan, menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Di dalam akuntansi, diakuinya sebuah aktiva tak berwujud apabila perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan aktiva tidak berwujud yang didapatkan melalui pembelian kas, maka harga perolehannya adalah sebesar jumlah uang yang dibayarkan. Namun, jika aset tersebut didapatkan melalui proses pertukaran dengan aset lainnya, nilai perolehannya menjadi sebesar perkiraan harga dari aset yang digunakan sebagai penukar. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hak yang termasuk dalam kategori aset aktiva tak berwujud. Yang pertama adalah hak paten, diberikan kepada pihak yang melakukan penelitian dan menemukan hal baru untuk memproduksi, menjual, atau mengawasi temuannya dalam kurun waktu tertentu. Harga perolehannya meliputi semua pengeluaran yang mencakup biaya penelitian, pengembangan, pembuatan gambar, percobaan, dan pengurusan hak paten hingga diterbitkannya sertifikat hak paten tersebut. Yang kedua adalah copyright, diberikan pada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi, atau menerbitkan hasil karyanya. Hak cipta ini dapat dijual kepada pihak lain dengan perjanjian yang telah disepakati. Harga perolehan hak cipta meliputi pengeluaran mulai penyusunan sampai pengurusan izin hak cipta hingga sertifikat hak cipta diterima. Selanjutnya adalah trademarks, hak untuk menggunakan simbol dari suatu produk. Harga perolehan hak merek dagang ini mencakup biaya perencanaan, desain, pembuatan logo atau lambang termasuk perizinan merek dagang sampai sertifikat merek yang diterbitkan. Selanjutnya adalah franchise dan lisensi. Franchise yaitu menggunakan fasilitas tertentu dari suatu pihak ke pihak lain. Sebagai franchise, pihak franchise hanya diperkenankan menggunakan hak franchise sesuai dengan kesepakatan. Tidak berhak menjual hak franchise kepada pihak lain. Bagi pihak franchisor, harga perolehan hak franchise sebesar dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin hak franchise, sedangkan bagi franchise harga perolehan sebesar harga yang diberikan kepada franchisor. Lisens merupakan izin resmi yang diperoleh untuk melakukan, menggunakan, memproduksi, dan juga memiliki sesuatu, di mana lisensi ini bisa berupa izin menggunakan merek dagang, hak atas kekayaan intelektual, dan juga izin penjualan produk ke luar negeri. Lisensi dapat diperoleh dengan cara membeli atau mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah dengan atau tanpa biaya. Dan yang terakhir adalah goodwill, suatu keadaan di mana terjadi lebih bayar untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Biasanya akan timbul jika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dan mendapatkan keuntungan. Pasar yang digunakan untuk mengetahui nilai goodwill adalah nilai pasar atau nilai yang dapat direalisasikan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.